Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Sari Putri Amanda dengan NIM 0805 118232 8040 dari kelas L3 atau kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi dari PPT yang berjudul Analisis Regresi dan Korelasi dari mata kuliah Statistika Dasar. Jadi, analisis regresi adalah salah satu analisis yang luas pemakaiannya. Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk memahami variabel-variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat, serta untuk mengetahui bentuk hubungan tersebut. Persamaan regresi sendiri yaitu Y sama dengan A plus BX, yaitu Y merupakan variabel kriterium, X merupakan variabel prediktor, A merupakan variabel konstan, B merupakan koefisien arah regresi linear, di mana harga A dan B, bentuk persamaan regresi tersebut sering dibaca dengan sebagai regresi X atas Y. Regresi adalah sebuah metode statistik yang digunakan dalam bidang keuangan untuk menentukan atau menganalisis karakter hubungan antara satu variabel dependen dan serangkaian variabel lain atau independen. Biasanya, variabel bebas atau independen dilambangkan dengan huruf X. Tujuan dari analisis regresi ini untuk mendapatkan pola hubungan secara matematis dari variabel X dan variabel Y, dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabel Y jika nilai variabel X diketahui. Adapun jenis-jenis dari analisis regresi, yaitu regresi linear. Regresi linear yang paling umum, regresi linear dapat digunakan ketika hubungan antara variabel independen dan dependen diasumsikan linear, yang berarti bahwa perubahan dalam variabel independen secara proporsional mempengaruhi variabel dependen. Regresi linear mencoba untuk menemukan garis terbaik yang sesuai dengan data observasi. Contoh dari model regresi linear ini seperti regresi linear sederhana atau hanya satu variabel independen, dan regresi linear berganda atau lebih dari satu variabel independen. Yang kedua, jenis dari regresi. Ini ada regresi nonlinear. Ketika hubungan antara variabel independen dan dependen tidak bersifat linear, kita dapat menggunakan regresi nonlinear. Ini memungkinkan untuk menangkap hubungan yang lebih kompleks antara variabel-variabel tersebut. Contoh model regresi nonlinear meliputi regresi polinominal, regresi eksponensial, dan regresi logistik. Ada pula langkah-langkah umum untuk dapat melakukan analisis regresi. Yang pertama ada penyusunan model, dengan cara menentukan jenis regresi yang akan digunakan dan identifikasi variabel independen dan dependennya. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pre-processing data dengan cara membersihkan dan mempersiapkan data untuk analisis. Ini termasuk dapat mengatasi missing values, menghilangkan outlier, dan melakukan transformasi data jika diperlukan. Yang keempat, ada langkah yaitu estimasi model, dengan menggunakan teknik statistik untuk memperkirakan parameter dalam model regresi. Lalu ada evaluasi model. Evaluasi kecocokan model dengan melihat seberapa baik model tersebut cocok dengan data yang diamati. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai metrik evaluasi seperti koefisien, uji hipotesis, dan visualisasi grafis. Lalu ada langkah interpretasi hasil. Interpretasikan hasil parameter model untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Yang terakhir langkahnya yaitu penggunaan model. Gunakan model untuk membuat prediksi tentang nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang baru.
Variabel independen yaitu variabel yang dianggap sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam analisis regresi, variabel independen merupakan variabel yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Dalam konteks regresi linear, variabel independen merupakan variabel yang memiliki hubungan langsung dengan variabel dependen. Perubahan dalam variabel independen diharapkan untuk dapat menyebabkan perubahan dalam variabel dependen. Variabel independen juga disebut sebagai variabel prediktor atau variabel explanatory. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen atau biasa disebut Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh atau bergantung pada variabel independen. Dalam analisis regresi, variabel dependen merupakan variabel yang ingin diprediksi atau ingin dijelaskan oleh variabel independen. Dalam konteks regresi linear, variabel dependen ini variabel yang ingin dipahami bagaimana variasinya dapat bergantung pada variasi dalam variabel independen. Variabel dependen juga dapat disebut sebagai variabel respons. Kegunaan dari analisis regresi ini sendiri dapat untuk memprediksi nilai. Analisis regresi memungkinkan kita untuk membuat prediksi tentang nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diberikan. Yang kedua, dapat untuk memahami hubungan. Analisis regresi ini dapat membantu dalam memahami hubungan antara variabel independen dan dependen. Ini memungkinkan peneliti atau pengambil keputusan untuk mengetahui apakah ada hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali antara variabel tersebut. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menjelaskan variabilitas. Analisis regresi dapat membantu dalam menjelaskan sebagian dari variabilitas dalam variabel dependen dengan menggunakan variabel independen yang ada. Yang keempat, dapat digunakan untuk sebagai pengendalian variabel. Dalam beberapa kasus, analisis regresi ini dapat digunakan untuk mengendalikan variabel lain yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang kedua, kita masuk ke dalam analisis korelasi. Analisis korelasi ini memiliki definisi, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa berat hubungan antara dua variabel. Dalam analisis korelasi, kita tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara dua variabel, dan jika ada, seberapa kuat hubungannya. Koefisien korelasi ini merupakan ukuran statistik yang mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi berkisar antara min 1 dan 1. Nilai plus 1 menunjukkan hubungan linear positif yang sempurna, yaitu ketika satu variabel naik, variabel lainnya juga naik. Nilai min 1 menunjukkan hubungan linear negatif sempurna, yaitu ketika satu variabel naik, variabel lainnya turun. Dan nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara dua variabel. Persamaan analisis korelasi dapat dilihat seperti ini, yang dimana XI dan YI adalah nilai observasi untuk variabel X dan Y secara berurutan. Dan nilai X min dan Y min adalah rata-rata dari variabel X dan Y secara berurutan. Rumus di atas dapat memberikan koefisien korelasi antara min 1 dan 1. Jika R sama dengan 1R sama dengan 1, maka ada hubungan linear positif sempurna antara kedua variabel. Sedangkan jika R sama dengan min 1R sama dengan min 1, maka ada hubungan linear negatif sempurna antara kedua variabel. Jika R sama dengan 0R sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linear antara kedua variabel tersebut. Mari kita bahas jenis-jenis dari analisis korelasi. Jenis dari analisis korelasi ini ada korelasi Person yang mengukur sejauh mana hubungan linear antara dua variabel numerik. Yang kedua ada korelasi Spearman yang mengukur sejauh mana hubungan monotone antara dua variabel. Ini merupakan korelasi non-parametrik yang lebih baik dalam menangani data ordinal atau data yang tidak terdistribusi normal.
Yang ketiga ada korelasi kendal, mirip dengan korelasi Spearman yang mengukur sejauh mana dua variabel terkait secara monotone. Namun korelasi kendal lebih fokus pada hubungan ordinal antara variabel. Selanjutnya ada korelasi rank biserial yang digunakan ketika salah satu variabel adalah biner dan lainnya adalah variabel interval atau rasio. Lalu ada korelasi point biserial, juga digunakan ketika satu variabel adalah biner, tetapi yang lainnya adalah variabel kontinu. Selanjutnya ada korelasi V, hanya dapat digunakan ketika dua variabel adalah biner. Adapun fungsi dari analisis korelasi ini. Korelasi merupakan alat statistik yang penting untuk memahami hubungan antara dua variabel. Beberapa kegunaan utama dari korelasi ini dapat meliputi untuk mengukur hubungan. Korelasi dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana dua variabel berkaitan satu sama lain. Ini dapat membantu kita memahami apakah ada hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali antara variabel tersebut. Korelasi dapat juga sebagai prediksi, yang dapat memberikan petunjuk tentang seberapa baik satu variabel dapat diprediksi dari variabel lainnya. Meskipun korelasi tidak menyiratkan hubungan sebab akibat, namun korelasi yang kuat antara dua variabel dapat memberikan petunjuk bahwa salah satu variabel dapat digunakan untuk memprediksi yang lainnya. Nah, sekian materi dari analisis regresi dan korelasi yang dapat saya jelaskan. Berikut saya juga akan memberikan contoh kasus dari analisis regresi dan analisis korelasi. Nah, jadi di sini sudah ada data, yaitu data hasil percobaan laboratorium tingkat toksitas konsentrasi logam berat terhadap presentasi kematian ikan. Nah, ini merupakan datanya, konsentrasi logam berat, dan presentasi kematian ikan. Dan contoh soal yang akan saya buat itu membuat persamaan regresi linear sederhana untuk memprediksi konsentrasi logam berat terhadap presentasi kematian ikan. Yang kedua, menghitung nilai Y jika konsentrasi logam berat adalah 3,3 mg per liter dan 3,5 mg per liter. Yang ketiga, yaitu menghitung nilai dari korelasi atau R. Nah, jadi pertama, kita sudah menyalin datanya di Excel. Lalu kita dapat masuk ke bagian data dan data analisis. Dan kita mencari bagian regression. Oke. Kita akan menginput nilai Y. Nilai Y merupakan presentasi dari kematian ikan. Lalu nilai X yang merupakan konsentrasi dari logam berat. Dan ini labels, output range, kita input di sini. Lalu oke. Nah, maka ini akan muncul summary output yang berisi regression statistik. Seperti ini. Dan di regression statistik ini, yang ini merupakan nilai dari korelasinya. Maka akan kita tandai dulu dengan mengubah warnanya. Nah,
Lalu, untuk menjawab jawaban nomor 1, nomor 1 kan soalnya membuat persamaan regresi linear sederhana untuk memprediksi konsentrasi logam berat terhadap presentasi kematian ikan. Nah, rumus dari regresi sendiri merupakan Y sama dengan A plus B X, yang dimana Y merupakan ini 15,313 dan maksudnya ini A dan ini B. Sebelum itu kita akan membulatkan dulu menjadi 3 angka di belakang koma. Nah, di sini sudah saya tuliskan, Y sama dengan 15,314 ditambah B-nya konsentrasi logam berat yaitu 20,895 X. Lalu akan kita tambahkan dan hasilnya 36,209 X. Nah, ini jawaban nomor 1. Jawaban nomor 2. Ini soalnya menghitung nilai Y jika konsentrasi logam berat adalah 3,3 mg per liter dan 3,5 mg per liter. Dapat diketahui A sama dengan 15,314. B sama dengan 20,895. Dan untuk X1 sama dengan 3,3. Untuk X2 sama dengan 3,5. Karena persamaan dari regresi sama dengan A plus B X1, maka akan kita cari dikali 3,3. Bentar, maka akan dapat hasil ini. Dan dijumlahkan lagi dengan maaf salah, karena ini sudah dikalikan 20,895 dikali 3,3, lalu dijumlahkan dengan 15,314. Dan hasilnya didapatkan 84,268 sekian. Dan untuk yang X2 dapat diketahui A sama dengan 15,314 dan B 20,895 serta X2 adalah 3,5. Seperti X1 tadi, kita akan mengalihkan ini dengan 3,5 dan dijumlahkan dengan 20,895. Ini
Nah, maka didapatkan hasilnya 94,029 sekian. Inilah untuk hasil dari soal pertanyaan nomor 2. Kita ubah warnanya agar tidak tertukar. Nah, untuk nomor 3 sendiri, soalnya kan menghitung nilai korelasi atau R. Sedangkan di regression statistik ini, di summary output, sudah jelas tertera bahwa nilai dari korelasi atau nilai R ini merupakan 0,966 sekian. Nah, jadi kita dapat langsung menyalin untuk ke sini. Nah, jadi nilai dari korelasi data tersebut sebesar 0,9665212. Nah, sekian contoh dari kasus regresi dan analisis korelasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.